Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan semoga kita bisa cepat untuk belajar kembali di dalam kelas. Pasti kalian semua udah pada kangen ya sama guru dan teman-teman kalian. Hehehe. Nah, pada hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Vina. Dan hari ini kita belajar tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Di sini kita memasuki subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu, pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu buku cetak tematik tema 4C, buku tulis, serta alat tulis kalian ya. Nah, coba kalian buka pembelajaran 2 pada halaman 9. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tahapan pertumbuhan tanaman padi. Petani membudidayakan padi agar kita semua bisa mengkonsumsi nasi setiap harinya. Mulai dari menanam biji padi sampai akhirnya petani itu memanen padi-padinya. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap jerih payah para petani? Apakah kita masih mau untuk membuang-buang nasi atau kita sudah menghabiskan nasi yang kita ambil? Nah, ini adalah salah satu petani di Indonesia. Tuh, ibu-ibu ya ini. Nah, ini juga petani kita nih, petani di Indonesia yang sudah nenek-nenek. Nah, coba kalian buka halaman 10-nya. Kemarin juga kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa sih? Ya betul, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Dan semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap hasil bumi. Apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam seperti padi? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini ada cerita nih tentang Lani dan keluarganya. Kita simak ya. Lani dan keluarganya selalu makan bersama. Pada saat mengambil makanan, adik Lani selalu menginginkan nasi yang banyak. Namun, ia belum bisa mengira-ngira banyaknya makanan yang mampu ia makan sehingga makanannya sering tidak habis. Ibu selalu mengingatkan Lani agar mengambil makanan secukupnya saja. Jika kurang, ia bisa mengambil lagi. Akan tetapi, adik Lani tetap saja mengambil makanan dalam jumlah banyak. Ia berjanji akan menghabiskannya. Nah, di sini siapa nih yang memiliki perilaku seperti adiknya Lani? Yang kalau makan ngambilnya banyak, tetapi tidak dihabiskan. Ujung-ujungnya malah dibuang atau dikasih ke orang lain. Siapa yo yang seperti adiknya Lani? Nah, ini gambarnya ya. Nih, jadi adiknya Lani bilang, "Aku mau nasi yang banyak, Bu." Kata ibunya, "Ambil secukupnya, Nak. Nanti kalau kurang bisa tambah lagi." Tapi adiknya Lani ini tidak mendengarkan omongannya ibu dan malah mengambil nasi yang banyak. Nah, ujung-ujungnya apa? Nasinya Lani dibuang oleh keluarganya karena tidak ada yang menghabiskannya. Nah, keluarganya juga sudah kenyang, maka nasinya dibuang. Apakah sikap Lani ini sudah menunjukkan sikap menghargai jerih payah petani atau belum? Coba kalian pikirkan. Pertanyaannya nih, kita ada pertanyaan di halaman 10 juga. Yang pertama, nih, menurut kalian, bagaimana sih kebiasaan adik Lani? Apakah itu kebiasaan yang bagus atau kebiasaan yang buruk? Coba jelaskan pendapat kalian. Nomor 2,
apa usaha yang dilakukan keluarga Lani untuk mengingatkan adik Lani? Nah, tadi Ibu mengingatkannya seperti apa ya? Nomor 3, siapa yang dirugikan dengan sikap adik Lani? Siapa yang dirugikan? Jelaskan. Nah, ketika keluarga Lani makan, apakah mereka mendapatkan haknya? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kemudian, ketika Lani tidak menghabiskan makanannya, apakah ia sudah melaksanakan kewajibannya atau belum? Coba jelaskan pendapat kalian ya. Sebelum menerima hak, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Cara melestarikan tumbuhan ini adalah dengan cara merawatnya, yaitu menyiram tanaman, kemudian tidak mencabut daun sembarangan, lalu tidak menginjak bunga-bungaan yang ada di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambar pertama nih. Ada yang tahu nggak gambar apa? Iya betul, ini adalah gambar anak sedang menyiram tanamannya dan memberikan pupuk terhadap tanamannya. Ini adalah perilaku untuk melestarikan lingkungannya. Dia juga melaksanakan kewajibannya yaitu yaitu menyiram tanaman. Dan gambar kedua nih, ada yang tahu nggak gambar apa? Iya betul, ini adalah gambar seorang anak sedang menginjak-injak tanaman yang ada di pinggir jalan. Ini adalah perilaku tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Dan yang ketiga nih, ada gambar anak sedang berusaha menghabiskan makanannya. Nah, ini adalah perilaku melaksanakan kewajiban ya. Kemudian nih ada pertanyaannya. Nah, anak manakah yang melakukan kewajiban terhadap tumbuhannya? Anak A, anak B, atau anak C ya? Kemudian alasannya kenapa ya? Lalu gambar mana yang tidak menunjukkan pelaksanaan kewajiban memanfaatkan tumbuhan? Jelaskan pendapatmu. Jadi yang merusak lingkungan yang mana ya? Lalu kalian jelaskan. Apa saja yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban pada tumbuhan ya? Kemudian, apa akibat kegiatan anak pada gambar B, yaitu merusak tanaman? Apa tuh akibatnya? Apakah kalian ada akibatnya atau tidak menurut kalian? Apakah kamu juga melaksanakan kewajiban seperti gambar C, yaitu menghabiskan makananmu? Coba ceritakan pengalamanmu. Kemudian, tuliskan 5 kewajiban terhadap sumber daya alam atau tumbuhan di sekitarmu ya. Kemudian, hak yang kamu dapat setelah melaksanakan kewajiban merawat tumbuhan itu apa? Nah, di sini kita akan berkreasi. Ada yang tahu kita mau berkreasi apa? Ya betul, hari ini kita akan berkreasi membuat kolase dari tumbuhan di sekitar kita. Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar yang memanfaatkan biji-bijian, dedaunan, ranting, bunga, dan lain sebagainya. Di sini ada yang sudah pernah membuat kolase atau belum? Kalau belum, yuk kita buat. Ini adalah cara membuat kolase. Yang pertama ada daun kering, kemudian ada double tip atau lem, kemudian ada bunga-bunga kecil untuk hiasannya.
seperti itu. Nah, sebelumnya juga kalian bisa menggambar pola untuk menempel dedaunan. Tapi di sini Ibu mau langsung saja nih membuat kolasenya. Kita lihat ya.
Nah, itu dia cara membuat kolasenya, dan kalian juga bebas mau membuat kolase gambar apa aja. Kalian bisa lihat di YouTube, di Google, atau kalian bisa sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Gitu ya. Nah, itu dia hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tadi belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, serta kita belajar membuat kolase ya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang bingung bisa chat ke Ibu Vina ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi